niat untuk berbisnis agar ekonominya meningkat menemui jalan buntu. Si B ini malah tertipu rekan bisnisnya yang terbilang lumayan jumlahnya ya. Ya nominalnya sekitar antara 100 jutaan gitu. Tonton sampai habis agar tidak ada miskomunikasi apa yang udah aku sampaikan di cerita Sobat Kertas ini ya guys. Di video kali ini kita akan membahas tentang cerita dari Sobat Kertas kita yang mau membagikan cerita tentang kisah percintaan dan hidupnya. Sobat Kertas kita ini berinisial B. Di awal cerita, Sobat Kertas kita ini pernah punya pacar dan kemudian putus. Dan waktu udah berlangsung selama 5 tahun. Tiba-tiba ayah dari mantan pacarnya si B ini, yang gak lain adalah gurunya di waktu SMP, menghubunginya lewat WA menanyakan kabar si B. Setelah ngobrol lama lewat WA basa-basi A, B, C, D, tiba-tiba si B ini ditawarin tentang kejenjang serius dengan anaknya, yang gak lain itu mantannya 5 tahun yang lalu ya guys. Dan pada saat itu si B kaget dan bingung dengan tawaran dari bokapnya si mantannya ini. Si B ini pengen sekali menolaknya, tapi dia nggak enak kalau menolaknya secara langsung. Dan si B ini belum siap untuk menuju ke jenjang yang lebih serius dan bimbang dengan apa yang ditanyakan si bapak mantannya ini ya. Ku ceritakan tentang background si B dulu ya. Si B ini berasal dari orang Javanese atau Jawa ya. Karena stereotip orang Jawa itu cenderung gak enakan ke orang atau gampang sungkan, malu untuk menolak orang lain ya guys. Dikarenakan si B ini gak menemuin ya tempat buat cerita orang-orang terdekatnya, keluarganya atau sekitarnya, mungkin gak cocok sama cerita dia. Dikarenakan ya pasti orang-orang terdekatnya ini tahu dengan hubungan yang terjadi di 5 tahun yang dulu ya. Jadi dia takut atau nggak mau cerita sama orang-orang terdekat ini, takut bocor informasinya. Dan akhirnya dia cari orang yang jauh atau yang dia percaya di tempat yang jauh. Dan dia akhirnya mencari orang yang bisa diajak berkeluh kesah yang bukan dari orang-orang sana. Untuk informasi tambahan, rumah mantan si K ini hanya berjarak 2 desa dari desa tempatnya tinggal. Makanya dia susah mencari orang yang bisa buat berkeluh kesah ini di sekitarnya, karena pasti di orang-orang terdekat ya gas aja lah, ngapain enggak, dan malah mendukung dia untuk ayolah cepet-cepet gas buat ke jenjang yang lebih serius. Si B ini dilema, mau nggak mau harus kesana atau ke rumah bapaknya untuk sekedar silaturahmi dan memperjelas semuanya. Si B makin bimbang untuk ngasih omongan yang tepat untuk orang tua keluarga mantannya tersebut. Dan di satu sisi orang tua si B malah seringkali menyuruhnya untuk mencoba menjalin hubungan dengan mantannya kembali. Aduh, lumayan berat juga ini. Dan di saat itu si B merasa nggak ada orang yang netral untuk dijadikan perbandingan, bahkan keluarganya sendiri. Si B menjelaskan alasan kepada bapaknya lewat chat kenapa dia masih belum mau menjalin hubungan serius atau sekedar pacaran dengan cewek lain. Ceritanya sekarang si B ini jadi tulang punggung 2 keluarga, yaitu keluarga bapaknya yang sudah pensiun dan kerja ala kadarnya, yang penting ada aktivitas, ditambah keluarga kakaknya atau kakak perempuannya dengan 2 orang anaknya yang kebetulan ayah dari keponakannya baru aja meninggal dunia dikarenakan sakit kanker.
Dan selama 3 tahun ini si B berjuang habis-habisan buat keluarganya sendiri dan keluarga kakak perempuannya. Dan setelah mendiang kakak iparnya meninggal dunia, dia mulai berbisnis dengan seseorang. Dan Tuhan ternyata berkata lain. Niat untuk berbisnis agar ekonominya meningkat menemui jalan buntu. Si B ini malah tertipu rekan bisnisnya yang terbilang lumayan jumlahnya ya. Ya nominalnya sekitar antara 100 jutaan gitu. Si B ini merasa makin gak yakin. Apakah ada orang yang mau berbagi beban dengannya? Yang dikarenakan cerita si B ini tergolong agak kompleks juga sih, karena menyangkut dia sebagai tulang punggung keluarga, apalagi dia membiayai 2 keluarga sekaligus ya. Kemudian ada masalah ekonomi baru yang termasuk tertipu bisnis ini. Dan terakhir tentang percintaan, karena masalah cinta ini agak sensitif juga sih. Kalau salah ngasih saran juga jadinya sensitif ya. Berdasarkan dengan apa yang dialami si B ini, watak mantannya ini gak cocok dengannya. Jadi si B ini bimbang antara menghindar atau tetap datang untuk silaturahmi ke rumah mantannya ini dengan hanya niat silaturahmi aja. Lanjut cerita, problem si B ini makin hari makin dirasakan makin rumit. Ia merasa makin kesepian. Sempat terbesit kalau punya pasangan mungkin lebih enteng pula ngadepinnya. Di sisi lain, dia dihantui bayang-bayang akan kehidupan rumah tangga. Dikarenakan sering si B ini juga dicurhati masalah rumah tangga orang lain, sampai-sampai dia kepikiran bahwa kehidupan rumah tangga itu sangatlah rumit. Yang semua berawal dari si B yang punya sifat gak enakan dan sangat-sangat overthinking ini ya. Ya sekian untuk cerita dari si B ini. Bagi sobat kertas barangkali ada saran atau solusi perihal terkait masalah si B, bisa dibantu ya sobat. Bisa diketik di komentar ya. Ya saran dari aku ya, karena ini udah masuk ke watak atau karakter si B ini yang overthinking dan gak enakan. Emang problematika kebanyakan menurut pengalamanku pribadi ya, orang Jawa itu gak enakan sama orang lain. Orang Jawa kebanyakan sulit memutuskan suatu perkara, apalagi terkait orang lain. Mereka pasti sungkan, wah gak enak nih, sungkan sama orang ini. Itu yang cenderung banyak dialami orang-orang Jawa ini. Ya nggak semuanya, menurut pengalaman pribadiku sih banyak ya. Ya jadi untuk sobat kertas kita ini solusinya cuman tolak secara baik-baik. Alangkah baiknya kamu bisa silaturahmi dan membahas ini dengan baik-baik. Apalagi kalau nggak ingin menyakiti bapak si mantanmu ini, kamu bisa menolaknya secara halus dengan silaturahmi ke rumahnya. Mungkin itu saran terbaik dari aku ya. Untuk problemmu yang lain, apalagi ya mayoritas orang problemnya terbesar ya di ekonomi ya. Semangat, kuat, jangan putus asa. Semua itu pasti ada jalannya. Dan tetaplah berbuat baik ke orang-orang di sekitarmu. Itu aja dari aku. Ya mungkin ada tambahan dari beberapa sobat kertas yang lain. Kalau ada solusi bisa ditulis di kolom komentarnya lagi ya. Terima kasih ya telah mau mendengarkan cerita sobat kertas kita ini. Semoga semua problem yang dialami sobat kertas kita satu ini segera terselesaikan. Dan seperti biasa, kalau kalian ada cerita atau keluh kesah yang ingin disampaikan, kalian bisa menceritakan di kolom komentar atau DM kami di Instagram ya. Aku tulis di deskripsi. Jangan sungkan-sungkan, karena suatu problem jangan dipendam sendiri. Kalian harus menceritakan kepada orang-orang yang mungkin bisa membantu kalian lepas dari problem kalian masing-masing ini. Terima kasih.